Jadi ceritanya Ahmad Didat itu dia dibawa berdebat oleh seorang jenderal Inggris yang menjajah India. Waktu itu India dan Pakistan menyatu, belum terpisah. Dijajahlah oleh Inggris abad yang ke-17, abad yang ke-18 dijajah India oleh Inggris. Jadi seorang jenderal Inggris, dia banyak hafal ayat Quran, banyak hafal hadis, juga belajar fikih, merasa pede untuk mengkristenkan India yang beragama Hindu dan banyak lagi yang beragama Islam. Kerajaan-kerajaan Mughal, kerajaan Islam itu kerajaan siapa dari Bahadur itu, kerajaan-kerajaan Islam banyak sekali di India dengan peninggalan Taj Mahalnya. Nah, jadi dibawa berdebat, yang dibawa berdebat itu ulama yang paling besar di India. Namanya Maulana Al-Karinawi. Ya. Siapa namanya? Maulana Al-Karinawi. Nah, dengan bukunya yang berjudul Izharul Haq. Ya, catat. Ini bukan PR, ini hanya untuk kesenambungan dengan pelajaran kita minggu depan. Apa nama buku yang dikarang oleh Al-Karinawi? Izharul Haq. Artinya memenangkan yang hak. Yang hak itu ya yang benar, memenangkan yang benar. Nah, lalu terjadilah perdebatan antara Al-Karinawi yang punya buku Izharul Haq dengan jenderal Inggris yang punya buku juga tentang orientalis, orientalism, artinya buku-buku tentang ketimuran, ya, tentang dunia timur. Timur itu ada Hindu, Buddha, Islam. Kalau Barat hanya Kristen saja. Jadi dia sebagai orientalis dan sebagai misionaris mengajak berdebat dengan siapa tadi? Al-Karinawi. Jadi jenderal Inggris tadi mengatakan kepada Al-Karinawi, tujuannya itu untuk menjatuhkan wibawa Islam. Siapa tadi? Jenderal dari Inggris. Dan membuat orang Islam tidak bisa berkutik. Caranya bagaimana? Dia memulai debat, wahai Al-Karinawi, dihadiri oleh ribuan orang. Dia ingin mengalahkan Al-Karinawi. Kata Al-Karinawi, silakan Anda dulu. Supaya saya sebagai tuan rumah menghormati tamu. Tamu lah dulu menyampaikan gagasannya. Begini katanya. Nabi Muhammad itu punya cucu. Cucunya itu namanya Husain. Husain itu berperang di Karbala, lehernya terpotong. Mati dia. Nah, pertanyaan saya, kata Al-Karinawi, kata jenderal Inggris, kemana Nabi Muhammad waktu itu? Kok cucunya nama Husain dibiarkan lehernya terpenggal? Padahal cucunya sudah mengadu kepada Nabi Muhammad dengan doa yang panjang, dengan bermacam-macam buku surat yang ditulisnya, doa yang panjang, sholawat yang panjang. Dia mengadu kepada Nabi Muhammad. Nah, apa pertolongan Nabi Muhammad terhadap cucunya yang bernama Husain? Kata Al-Karinawi, yang dibuat oleh Nabi Muhammad adalah diserahkannya kepada Allah. Terserah kepada Engkau lah ya Allah, apa yang akan Engkau perbuat kepada cucuku itu. Nah, jadi kata jenderal Inggris, bagaimana? Apa jawaban Allah setelah diserahkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah? Waalaikumsalam.
Siapa nih si Anissa. Anissa ya. Jadi apa kata Allah katanya setelah diserahkan kepada Allah? Waktu Nabi Muhammad menyerahkan kepada Allah, Allah nangis tuh. Dia dalam bahasa Inggris, God cries. Cry itu nangis. Tuhan menangis. Lah, kok Tuhan menangis ketika diserahkan cucunya itu? Ya. Kenapa tidak dibantu saja? Nah, kenapa dia nangis? Jadi jawab dari Al-Kiranawi, Tuhan itu menangis karena tidak bisa membantu cucu Nabi Muhammad. Tidak bisa dibantu. Apa jawab Tuhan? Jangankan aku membantu cucu Muhammad, sedangkan anakku sendiri saja mau disalib orang tak bisa aku bantu. Siapa anaknya? Nabi Isa, Jesus Christ. Nah, waktu itu tersentaklah jiwanya dari jenderal ini. Anaknya saja mau mati, mau dibunuh, tak bisa Tuhan membantu. Apalagi cucu Nabi Muhammad. Jadi anaknya tak dibantu oleh Tuhan. Nah, dari situlah berkembang, tersinggunglah orang apa tadi? Orang Inggris tadi, bahwa Tuhan tidak mampu membantu anaknya akan dibunuh di atas kayu salib. Nah, mulailah mereka berdua membuka ayat Injil. Nah, dibukalah ayat Injil itu, namanya Kitab Matius, pasal 27. Nah, catat. Namanya Kitab Matius, pasal 27, ayat 45. Kitab Matius pasal 27 ayat 46, ayat 45 dan 46. Apa bunyinya di situ? Ketika dia akan disalib, Nabi Isa itu, dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Isa berseru ketika akan disalib itu dengan ucapan Eli, Eli, lama sabachthani. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan aku? Kalau dalam bahasa Arabnya itu Ilahi lima zataraktani. Ya Tuhanku, kenapa Engkau tinggalkan aku? Nah, itu Kitab Matius pasal 27 ayat 45 dan 46. Ingat tuh, kalau ditanya bisa ayat berapa itu? Dalam Kitab Matius pasal berapa tadi? Pasal 27 ayat 45%. Ya, betul ya. Nah, nanti ketemu dalam buku itu. Jadi lama-kelamaan berkembang, suruh buka ayat Al-Quran. Ayat Quran itu surat 4, surat An-Nisa, ayat 157. Ayat Al-Quran itu mengatakan, wa ma qataluhu, wa ma salabuhu, walakin subiha lahum. Surat An-Nisa ayat 147. Coba ya, apa ya? 147 atau 157? Tentang wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Sebetulnya bukanlah Nabi Isa yang terbunuh, bukan pula Nabi Isa yang disalib. Yang terbunuh itu adalah orang yang mirip, yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ayat berapa? Coba ayat 147 ada. Apa bunyinya? Oh, bukan itu. Berarti 157 mungkin. Nah, 157. Surat 4 ayat 157. Apa bunyinya? Itu dia. Coba saya buat sedikit. Di sinilah sedikit.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Shadaqallahul azim. Baca lurut artinya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa lalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu, mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Baca Anissa ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Artinya sekaligus. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, itu dia. Yakinan, dia tidak ada keyakinannya. Siapa yang sebetulnya? Jadi dalam sejarah dikatakan yang dibunuh itu sebetulnya adalah Yudas Iskariot, bukanlah Nabi Isa, karena dia diserupakan. Itu tentang Nabi Isa. Dan kemudian kembali cerita Ustadz tadi itu tentang Al-Kiranawi dengan Jenderal Inggris. Akhirnya dalam perdebatan itu kalah orang Inggris tadi, Jenderal Inggris tadi. Kalahnya itu kalah telak. Setelah panjang perdebatan diakhiri dengan ayat Al-Quran bahwa Nabi Isa nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pernahkah kamu mengatakan dirimu Tuhan di hadapan orang-orang ini? Tidak ya Allah, orang itu saja mengada-ngada. Aku malu di hadapanmu ya Allah, karena aku dianggap Tuhan. Yang Tuhan itu hanya Engkau ya Allah. Itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah 117. Aku malu. Apa rahasia yang ada dalam diriku Engkau tahu ya Allah, tapi aku tidak tahu apa rahasia yang ada dalam dirimu. Itu sebagai penutupnya. Baca artinya saja. Ada artinya saja. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang Engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Engkau Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, baca artinya saja. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka, dan